1806 Ziwei bingung. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Ia datang. Blokir. Tingkatkan kekuatan pavilion masa kini dan masa lalu hingga maksimum. Dengan pikiran yang kacau, 4 Sunzi mengerahkan pavilion masa kini dan masa lalu hingga batasnya. Layar di pavilion mengeluarkan asap tebal dan pilar cahaya yang melesat keluar hampir padat. Kapal perang terbang Myriad YR mendekati pavilion masa kini dan masa lalu. Seranglah. Fang Yuan mencibir, berdiri dengan angkuh di haluan kapal. Namun pada saat berikutnya, pavilion masa kini dan masa lalu membalas dengan seluruh kekuatannya, memperlambat momentum serangan kapal perang terbang Myriad YR dengan tajam. Gerakan mematikan, pelambatan. Fang Yuan familiar dengan gerakan ini, di bawah komandonya, cahaya perak di sekitar kapal perang terbang Myriad YR tiba-tiba terkonsentrasi. Swoosh! Dengan suara ringan, gerakan mematikan pavilion masa kini dan masa lalu hancur, kecepatan kapal perang terbang Myriad YR dipulihkan dan bertabrakan dengan pavilion masa kini dan masa lalu. Pavilion masa kini dan masa lalu tidak terspesialisasi dalam pertahanan, Fang Yuan telah menghancurkannya sendiri saat itu, dan sekarang, bertabrakan dengan kapal perang terbang Myriad YR yang lebih kokoh dan cepat, langsung hancur. Atap pavilion terlontar, pilar-pilar runtuh, layar hancur, dasar pavilion hancur berkeping-keping. 4 Sunzi batuk mengeluarkan banyak darah dan jatuh ke sungai waktu. Tanpa perlindungan pavilion masa kini dan masa lalu, 4 Sunzi kehilangan kemampuan untuk membalas terhadap Fang Yuan. Hanya dalam waktu singkat, mereka semua dibunuh oleh Fang Yuan. Mereka berada di peringkat 7, dan seperti Liu Hao, belum bergabung dengan pengadilan surgawi, jadi mereka masih memiliki lubang abadi mereka sendiri. Namun, gu abadi mereka semua meledak. Fang Yuan baru saja mengumpulkan mayat mereka serta gu abadi yang tersebar ketika kapal pesiar abadi tiba. Dewa Gu peringkat 8 King Ye berdiri di atas kapal pesiar abadi, ekspresinya langsung berubah saat melihat mayat 4 Sunzi di dek kapal perang terbang tahun segudang. Fang Yuan, kau iblis, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Fang Yuan berbalik dan tersenyum, ini dia yang lain yang mencari kematian. Tidak ada yang berbicara. Jeram di bawah kapal perang terbang tahun segudang melonjak dan bergegas menuju kapal pesiar abadi. Gerakannya yang keras dan tajam segera menyebabkan keributan di antara Dewa Gu di kapal pesiar abadi. Pembuluh darah yang pecah menonjol di dahi King Ye, dia mengusapnya tetapi masih mengirimkan perintah bijak, kita akan menghindarinya, jangan bertarung langsung dengan rumah Dewa Gu peringkat 8 ini. 4 Sunzi sudah mati tetapi detail pertempuran telah dikirim. Peri Ziwei dan King Ye tahu banyak informasi tentang kapal perang terbang tahun segudang. Namun, apakah mudah bagi Eternalia untuk melarikan diri? Kecepatan Myriad YR Flying Warship meningkat, melampaui batas yang ditunjukkan sebelumnya. Meskipun rumah Gu abadi ini disebut kapal perang, bentuknya seperti perahu, sekarang bergerak seperti komet perak, meluncur cepat di sepanjang sungai waktu. Eternalia berbentuk seperti kapal bertingkat, jauh lebih besar dari Myriad YR Flying Warship, tetapi tidak cepat. Bagaimana mungkin bisa menghindar? Ledakan. Dengan suara keras, Eternalia berguncang saat lubang besar pecah di lambung depannya yang bagian dalamnya bisa terlihat jelas. Myriad YR Flying Warship milik Fang Yuan telah langsung menembus Eternalia. Bagaimana ini mungkin? Kami telah mengaktifkan metode pertahanan terkuat Eternalia, tetapi tidak dapat memblokir satu serangan pun. Fakta itu begitu mengerikan sehingga King Ye menatapnya dengan mata terbelalak. Tuan, Fang Yuan terkutuk itu menyerang lagi. Para Dewa Gu di dalam Eternalia berteriak ketakutan. Mereka baru saja berbicara ketika Myriad YR Flying Warship menabrak Eternalia lagi. Kapal pesiar abadi berguncang hebat, King Ye kehilangan keseimbangan dan terhuyung-huyung. Niat bertarungnya gemetar, bagaimana dia bisa mengalahkan ini? Cacing Gu kapal pesiar abadi mengalami kerusakan besar, seluruh tempat akan langsung runtuh setelah beberapa tabrakan lagi. Banyak Dewa Gu pucat dengan keringat dingin di seluruh wajah mereka. Untungnya, mereka mendengar perintah King Ye saat ini, mundur. Kapal pesiar abadi berbalik dan mundur dengan tegas. Bisakah kamu melarikan diri? Fang Yuan tersenyum dingin. Ledakan. Kapal perang terbang Myriad YR menabrak kapal pesiar abadi berkali-kali. Kapal pesiar abadi menggunakan gerakan pembunuhnya untuk membalas tetapi Fang Yuan telah menyiapkan metode penahanan. Kenali diri sendiri dan musuhmu, dan kamu tidak akan pernah dikalahkan. Selama pengadilan surgawi tidak mengalami perubahan besar,
Fang Yuan pasti akan menjadi pemenang terakhir. Hasil pertempuran ini telah diputuskan sejak awal. Oleh karena itu, ketika kapal pesiar abadi hancur dan King Ye jatuh ke sungai waktu, pihak Fang Yuan tidak terkejut. Bunuh dia. Tanpa perlu perintah Fang Yuan, banyak dewa Gu di dalam kapal perang berteriak serempak. Niat membunuh melonjak, kapal perang terbang Myriad Year tenggelam ke dalam sungai dan menabrak King Ye seperti hiu ganas. King Ye mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan metode pertahanan. Namun sebagai dewa Gu jalur gelap, dia sangat tertekan di sungai waktu. Ledakan, kapal perang terbang Myriad Year langsung menghancurkan perisai gelap dan membuatnya terbang. King Ye batuk darah dalam jumlah besar dan mencoba bergerak ke permukaan sambil menahan rasa sakit yang hebat. Permukaan sungai tepat di depan matanya ketika dia menemukan sesuatu yang mengerikan, kapal perang terbang Myriad Year sudah menunggunya. Ledakan, ada suara keras lainnya, kapal perang terbang Myriad Year langsung menghantam kepala King Ye dengan alasnya. Sebagian besar tengkorak King Ye ambruk, kekuatan besar tersalurkan ke seluruh tubuhnya, menghancurkan tulang belakangnya, tulang rusuk, dan bagian lainnya. Gurgel-gurgel, sejumlah besar air sungai waktu masuk melalui mulutnya. Tabrakan besar itu membantingnya ke kedalaman sungai seperti bola. Masih belum mati, Bing Yuan tercengang melihat vitalitas King Ye yang keras kepala. Kalau begitu, kita harus melakukannya lagi. Mata tetua tertinggi pertama suku manusia batu itu merah karena niat membunuh. Memanfaatkan musuh saat dia melemah, kapal perang terbang Myriad Year seperti pembunuh yang melancarkan pengejaran mematikan. Ledakan, dengan tabrakan ketiga, King Ye terluka parah sekali lagi. Dari bahu kanannya hingga dadanya, sebagian besar tubuhnya hancur menjadi bubur dan organ-organnya hancur total. King Ye menatap kapal perang terbang Myriad Year dengan kaku, ia ingin melawan tetapi tidak memiliki kekuatan lagi. Akhirnya, ia kehilangan nyawanya, menjadi mayat yang mengambang. Ia sudah mati, ia benar-benar mati. Ini adalah Gu Immortal tingkat 8. Kita benar-benar membunuhnya. Para Gu Immortal manusia varian bersorak kegirangan, bahkan Bai Ningbing, Hei Loulan dan yang lainnya tampak terharu, Pri Miaoyin dan Nyonya Kelinci Putih juga sangat gembira. Sebuah prestasi pertempuran seperti membunuh Gu Immortal tingkat 8 sangatlah langka. Meskipun menggunakan banyak pengaruh eksternal, prestasi pertempuran ini sudah cukup bagi mereka untuk membanggakannya sepanjang hidup mereka. Fang Yuan mengumpulkan mayat King Ye, sangat disayangkan jiwanya telah tercerai-berai. King Ye ini adalah orang yang cukup ganas, ia benar-benar menghancurkan jiwanya sendiri pada akhirnya. Tetapi tubuh fisik ini juga merupakan material abadi yang sangat baik dan itu akan membantuku meneliti jalur hantu. Pengadilan surgawi memahami kedalaman tertinggi dari jalur hantu. Tepatnya demikian, setelah anggota pengadilan surgawi menyumbangkan bukaan abadi mereka dapat memperoleh bukaan hantu dan meninggalkan pengadilan surgawi untuk bertarung di luar. Begitu Dewa Gu pengadilan surgawi mati, lubang bayangan akan otomatis menghilang bersama cacing Gu, bahkan tanda Dao akan menghilang. Singkatnya, bahkan jika seseorang menang melawan Dewa Gu pengadilan surgawi, mereka akan menuai sedikit keuntungan. Namun, setelah mencaplok tanah yang diberkati Langya, roh tanah Langya telah memberitahu Fang Yuan bahwa mayat-mayat Dewa Gu pengadilan surgawi akan mempertahankan kedalaman tertinggi dari jalur hantu. Jika Fang Yuan dapat memahami beberapa misteri jalur hantu dari mayat-mayat ini, ia mungkin dapat menguraikan metode jalur hantu pengadilan surgawi dan bahkan menguasai pengadilan surgawi. Bahkan jika ia tidak dapat melakukan apapun pada pengadilan surgawi, Fang Yuan dapat menggunakan metode jalur hantu ini pada dirinya sendiri. Dengan metode bukaan hantu, Fang Yuan dapat mengendalikan Ying Wuxie dan yang lainnya dengan lebih ketat. Ini adalah senjata terbaik untuk memastikan kesetiaan. Kapal perang terbang Myriad Year terus menyapu medan perang. Pihak Fang Yuan gembira, latihan panjang mereka akhirnya membuahkan hasil. Dalam pertempuran ini, mereka menghancurkan 2 rumah Gu abadi dan lebih dari 10 dewa Gu. Paviliun sekarang dan sebelumnya memiliki 4 Sunzi sementara ada lebih banyak dewa Gu di kapal pesiar abadi. Rumah Gu abadi dikembangkan dari formasi abadi, mereka perlu dikendalikan bersama oleh banyak dewa Gu agar mereka fleksibel dan komprehensif. Beberapa Gu House abadi memiliki persyaratan yang sangat ketat terkait jumlah Gu Immortal, tidak boleh lebih atau kurang 1. Sangat sedikit Gu House abadi yang dapat dikendalikan oleh 1 orang saja. Tidak satu pun dari Gu Immortal ini berhasil melarikan diri dengan selamat, mereka semua berkumpul,
mayat-mayat disingkirkan dan jiwa mereka ditekan. Pertempuran berakhir tetapi Fang Yuan tidak terburu-buru untuk pergi, sebaliknya, ia berpatroli di sekitar sungai sambil menunggu untuk melihat apakah akan ada bala bantuan dari pengadilan surgawi. Nyonya Kelinci Putih, Bing Yuan, Si Zong, dan Gu Immortal lainnya berdiskusi. Mereka masih bersemangat dan topik pembicaraan mereka sebagian besar berpusat pada Gu Immortal peringkat 8 King Ye. Ngomong-ngomong, King Ye cukup tidak beruntung. Kapal pesiar abadi hancur dan ia sangat dibatasi di sungai waktu, sungguh menakjubkan baginya untuk dapat menampilkan 20 hingga 30% dari keahliannya. Ini adalah area dengan jumlah tanda dao jalur waktu terbanyak di seluruh dunia. Karena itu, metode jalur waktu sangat mudah digunakan di sini dan kekuatannya juga diperkuat. Namun, metode lain seperti tangan hantu pencuri hebat, segel perlindungan arus balik, dan sebagainya sangat ditekan. Pengadilan surgawi. Ekspresi Peri Ziwei pucat dan tatapannya agak linglung. Dia memperoleh informasi pertempuran terbaru. Fang Yuan mengendalikan rumah Gu abadi peringkat 8 dan menghancurkan paviliun masa kini dan masa lalu serta kapal pesiar abadi, bahkan King Ye terbunuh. Peri Ziwei merasakan ketidakpercayaan yang mendalam. Dia masih berencana untuk memberi perintah, bahkan jika mereka tidak dapat membunuh Fang Yuan, mereka dapat mengusirnya. Namun, dua sumber kekuatan pertempuran terbesar yang diandalkannya telah disingkirkan begitu cepat. Pertempuran ini diputuskan terlalu cepat. Ini tidak masuk akal. Paviliun masa kini dan masa lalu dan kapal pesiar abadi mungkin hanya berada di peringkat 7, tetapi keduanya luar biasa di antara rekan-rekan mereka. Struktur mereka sangat cerdik dan mereka memiliki banyak metode yang komprehensif. Jika bukan karena ini, Peri Ziwei tidak akan memobilisasi dua rumah Gu abadi untuk mengepung Fang Yuan. Jadi apa masalahnya? Meninjau informasi pertempuran, rumah Gu abadi misterius milik Fang Yuan mungkin berada di peringkat 8 tetapi memiliki metode yang terbatas. Selain mengendalikan air sungai waktu untuk mempercepat dirinya sendiri, aspek terkuatnya adalah ketangguhan fisik. Metode pertempuran kapal perang terbang segudang tahun dapat dijelaskan dalam satu kata, tabrakan. Jika dua kata digunakan, tabrakan keras. Jika tiga kata, tabrakan yang dipercepat. Taktik pertempuran ini jelas sangat mudah dan sederhana, tetapi mengapa berhasil? Itu karena selama pertarungan, metode paviliun masa kini dan masa lalu serta kapal pesiar abadi, terutama langkah-langkah pertahanan, langsung dihancurkan oleh Fang Yuan. Peri Ziwei berdiri dari tempat duduknya. Dia tidak dapat terus duduk. Lapisan tipis keringat dingin muncul di dahinya, sepertinya Fang Yuan benar-benar telah terlahir kembali. Dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang paviliun masa kini dan masa lalu serta kapal pesiar abadi. Dia juga menyiapkan metode yang paling efektif untuk melawan gerakan mematikan mereka. Dengan demikian, mereka tampak rapuh dan tampak seperti mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Seperti yang diharapkan Fang Yuan, Peri Ziwei, yang sebelumnya sudah memiliki keraguan yang besar, sekarang yakin Fang Yuan telah terlahir kembali. Apa yang harus kita lakukan? Fang Yuan sekarang memiliki rumah Gu abadi peringkat 8 dan dapat bergerak di sekitar sungai waktu sementara 3 rumah Gu abadi milik pihakku masih dalam proses pembangunan. Haruskah aku menghentikan pembangunan? Karena dia telah terlahir kembali, dia mungkin akrab dengan ketiga rumah Gu abadi ini. Jika aku menghentikan pembangunan dan beralih ke rumah Gu abadi lainnya, apakah sudah terlambat? Fang Yuan pasti memasuki sungai waktu untuk mencari warisan sejati teratai merah. Jika dia berhasil, itu akan sangat buruk, konsekuensinya akan jauh lebih buruk daripada kekalahan di tanah terberkati Langya. Pada saat ini, Peri Ziwei yang sangat pandai tidak tahu harus berbuat apa. Fang Yuan dan yang lainnya kembali ke perbatasan selatan mengikuti anak sungai-sungai waktu. Meskipun para makhluk abadi berada dalam kondisi yang sangat baik dengan semangat yang tinggi, mereka masih perlu beristirahat dan mengatur ulang setelah pertempuran. Keuntungan kali ini cukup bagus. Fang Yuan memeriksa mayat-mayat itu. Selain Dewa Gu peringkat 8 King Ye, sebagian besar Dewa Gu peringkat 7 benua tengah ini berasal dari 10 sekte kuno besar benua tengah. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan pengadilan surgawi sehingga mereka tidak menyumbangkan lubang abadi mereka. Sebagian besar cacing Gu dihancurkan tetapi lubang abadi ini masih ada. Ada juga 1 atau 2 Gu abadi yang untungnya diawetkan setelah 2 rumah Gu abadi dihancurkan. Dalam periode waktu berikutnya, Fang Yuan perlu memeriksa lubang abadi ini dan melihat apakah ada masalah.
jika tidak ada masalah, dia akan mencaploknya. Tentu saja, ada sebagian lubang abadi yang tidak dapat dicaplok Fang Yuan karena tingkat pencapaian yang tidak memadai. Faktanya, ada sebagian orang seperti itu di antara tawanan abadi perbatasan selatan. Rampasan perang ini hanyalah bonus, nilai sebenarnya dari pertempuran ini adalah aku telah mengabaikan situasi pasifku, aku sekarang mengambil inisiatif untuk melawan. Pengadilan Surgawi. Fang Yuan telah memahami waktu pertempuran ini dengan baik. Jika dia bertarung lebih awal, dia tidak akan memiliki kapal perang terbang Myriad YR milik rumah Go Abadi dan harus memperlihatkan kultivasinya tingkat 8. Ini tidak diinginkan, karena begitu kultivasinya tingkat 8 terekspos, Pengadilan Surgawi akan menyadari bahwa Fang Yuan tidak mengalami kesengsaraan, dan dengan demikian, rahasia celah abadi yang berdaulat juga akan terekspos. Jika dia menunda pertempuran ini, Pengadilan Surgawi tidak akan hanya memiliki 2 rumah Go Abadi ini. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah menghadapi 4 rumah Go Abadi jalur waktu. Dengan menghancurkan kapal pesiar abadi dan paviliun masa kini dan masa lalu, Pengadilan Surgawi jatuh ke dalam kondisi yang sangat pasif. Pengadilan Surgawi takut Fang Yuan akan mendapatkan warisan sejati teratai merah, jadi mereka pasti akan mengirim bala bantuan ke Sungai Waktu untuk menghentikan Fang Yuan. Setelah Tuan Huangxi meninggal, Pengadilan Surgawi kekurangan ahli jalur waktu tingkat 8, jadi mereka terpaksa menggantinya dengan King Ye dan rumah Go Abadi jalur waktu. Seperti ini, Fang Yuan akan mendapat kesempatan lagi untuk menyerang. Sama seperti Fang Yuan menghancurkan Eternalia dan Present and Past Pavilion. Namun, bahkan jika Pengadilan Surgawi tahu tentang ini, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Fang Yuan, tidak peduli berapapun harga yang harus mereka bayar. Di kehidupan sebelumnya, Pengadilan Surgawi menjaga Sungai Waktu seperti benteng. Namun di kehidupan ini, hehehe, Sungai Waktu telah menjadi tempat yang harus diselamatkan Pengadilan Surgawi, dan juga medan perang terbaik bagiku untuk melemahkan Pengadilan Surgawi dan membuat mereka berdarah. Fang Yuan hampir yakin dengan tanggapan Pengadilan Surgawi. Sama seperti Pengadilan Surgawi memiliki keuntungan strategis karena memiliki Gu Takdir yang memaksa para Dewa Gu dari 4 wilayah untuk melakukan kampanye panjang untuk menyerang benua tengah dan Pengadilan Surgawi. Fang Yuan mengandalkan tabir asap yang merupakan warisan sejati teratai merah untuk memaksa Pengadilan Surgawi mengirim bala bantuan ke Sungai Waktu. Hanya saja rahasia kelahiran kembaliku tidak dapat disembunyikan lagi. Dalam pertempuran Langya, Peri Ziwei sudah curiga. Dan dalam kurun waktu ini, Fang Yuan menangkap para dewa perbatasan selatan dan juga memulai pembantaian di Sungai Waktu. Jika Peri Ziwei masih tidak yakin bahwa Fang Yuan telah terlahir kembali, dia bukanlah Peri Ziwei. Fang Yuan tidak akan pernah meremehkan Peri Ziwei, dia sangat mengenalnya. Seringkali, orang yang paling memahami Anda bukanlah teman Anda, melainkan musuh Anda. Benar saja, setelah beberapa hari, Peri Ziwei mengumumkan di surga harta karun kuning bahwa Fang Yuan telah terlahir kembali dan memiliki rumah Go Abadi jalur waktu peringkat 8. Saat ini dirilis, berita menyebar kemana-mana. Pengaruh Fang Yuan naik 1 tingkat dan seluruh dunia menjadi gempar. Sudah berapa lama, Fang Yuan telah tumbuh menjadi penguasa jalur iblis, seseorang yang merupakan pilar raksasa jalur iblis. Fang Yuan telah memiliki jurus pamungkas sungai aliran balik dan dapat memantulkan serangan Dewa Gu peringkat 8, berada dalam posisi yang tak tertembus. Sekarang, dia memiliki rumah Gu abadi peringkat 8. Bukankah ini terlalu cepat? Sepertinya rumah Gu abadi ini muncul entah dari mana. Karena dia terlahir kembali, kemunculan rumah Gu abadi ini tidak dapat dianggap tiba-tiba. Jangan lupa bahwa dia mencaplok tanah terberkati Langya yang memiliki fondasi yang dalam. Diskusi tersebut tentu saja melibatkan Pengadilan Surgawi. Pengadilan Surgawi tampaknya cukup lemah, mereka tidak memiliki metode yang efektif terhadap Fang Yuan. Pengadilan Surgawi yang perkasa dikalahkan berulang kali sehingga mereka mempublikasikan detail Fang Yuan. Bukan karena Pengadilan Surgawi lemah, tetapi mereka tidak memiliki cara untuk menghadapi Fang Yuan. Biasanya, bahkan seorang abadi iblis peringkat 8 tidak akan setinggi Fang Yuan. Benar sekali. Para Dewa Gu jalur iblis selalu sendirian, jika mereka menyinggung atau memprovokasi jalur kebenaran, banyak kekuatan akan bekerja sama, mengumpulkan informasi menggunakan jalur informasi, menyimpulkan posisi mereka dengan jalur kebijaksanaan, dan memburu mereka. Seperti bagaimana para dewa perbatasan selatan mengejar Fang Yuan. Tapi Fang Yuan,
Dia benar-benar dapat melindungi diri dari deduksi pengadilan surgawi. Dia juga memiliki perjalanan abadi tetap untuk bergerak kemanapun yang dia inginkan dan sulit ditangkap. Pencapaian jalur formasinya juga sangat tinggi, dia dapat melihat melalui penyergapan formasi, dia bahkan menggunakan formasi jalur waktu untuk menyergap dan menangkap tim pengejar perbatasan selatan. Dia juga mencaplok tanah terberkati Langya, tingkat pencapaian jalur penyempurnaannya setidaknya pada tingkat Grandmaster Agung. Diskusi menjadi jauh lebih mendalam, dan para Dewa Gu secara mengejutkan menemukan Fang Yuan sangat serba bisa. Dia mengolah begitu banyak jalur, bakat yang mengerikan itu mengejutkan dunia. Aku mengerti sekarang, dia adalah monster. Banyak orang menarik napas dalam-dalam. Kebanyakan Dewa Gu, bahkan peringkat 8, mengolah satu jalur terutama. Siapa yang bisa mengolah begitu banyak jalur seperti Fang Yuan? Mengolah banyak jalur akan membagi waktu, energi, dan sumber daya mereka. Para Dewa Gu seringkali tidak mencapai apapun pada akhirnya. Faktanya, Fang Yuan juga berpikir untuk mengkhususkan diri dalam satu jalur tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum ini, dia bertarung sendirian dan selalu ditekan oleh musuh-musuhnya. Bisakah dia melakukannya tanpa mengolah jalur kebijaksanaan? Bisakah kekuatan pertempurannya meningkat jika dia tidak mengolah jalur jiwa? Bisakah dia menangkap para dewa perbatasan selatan tanpa jalur formasi? Kita tidak bisa mengatakan itu. Bahkan jika bakat Fang Yuan lebih buruk, selama dia terus-menerus bereinkarnasi dengan Spring Autumn Cicada, dia dapat menggunakan waktu untuk mengumpulkan fondasi yang berbeda. Benar, dengan Spring Autumn Cicada, bahkan jika dia gagal, dia memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi berkali-kali. Pengalaman kegagalan akan tetap terakumulasi, bahkan seorang idiot akan berhasil setelah gagal berkali-kali. Spring Autumn Cicada, itu memang layak menjadi Gu Vital Red Lotus Demon Venerable. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam daftar Gu mistis, peringkat Spring Autumn Cicada seharusnya dinaikkan lebih tinggi lagi. Peringkat Gu mistis seperti itu saat ini terlalu rendah. Karena Fang Yuan, peringkat Spring Autumn Cicada memang seharusnya dinaikkan, tetapi menurutku kita tidak boleh melebih-lebihkan Spring Autumn Cicada. Bagaimanapun juga, ia hanyalah cacing Gu, ada banyak metode untuk membatasinya. Pada dasarnya, alasan mengapa Fang Yuan begitu menakjubkan adalah karena ia adalah iblis dunia lain. Benar, kombinasi iblis dunia lain dan Spring Autumn Cicada benar-benar terlalu sempurna. Selain iblis dunia lain, akan sangat sulit bagi orang lain untuk mengubah hidup mereka secara drastis dengan menggunakan Spring Autumn Cicada. Fang Yuan mengamati diskusi tersebut dan setelah mempertimbangkan dengan saksama, ia dengan tegas menyebarkan video pertempuran di Sungai Waktu di Surga Kuning Harta Karun. Ia bahkan mengunggah sebuah pidato, pengadilan surgawi, serangan balikku baru saja dimulai. Tunggu sampai aku mendapatkan warisan sejati teratai merah. Di Sungai Waktu, aku akan menghancurkan Gu takdirmu sepenuhnya. Di kehidupan sebelumnya, kau berhasil memulihkan Gu takdir, itu karena kedalaman fondasimu melampaui harapanku. Terlalu sedikit orang yang memahami situasi di 4 wilayah lainnya, banyak ahli peringkat 8 bahkan diam-diam ditahan olehmu. Ada juga banyak Dewa Gu yang hidup dengan naif, tidak mengetahui ancaman fatal dari Gu takdir. Kalian semua, tunggu saja. Saat pidato ini diunggah, dunia Dewa Gu di 5 wilayah terdiam sementara. Tak lama kemudian, sentimen publik meletus seperti gunung berapi dan mengalir deras seperti banjir. Ya Tuhan, Fang Yuan secara langsung memprovokasi pengadilan surgawi. Sudah berapa tahun sejak kejadian seperti ini terjadi? Sudah bertahun-tahun. Bahkan sepanjang sejarah, kasus seperti ini hanya muncul beberapa kali. Hanya sedikit orang yang bisa melakukan ini, dan lebih sedikit lagi orang yang bisa menjadi ancaman bagi pengadilan surgawi. Meskipun Fang Yuan hanya memiliki kultivasi tingkat 7, dia sudah bisa menyamai tingkat 8. Dia telah mencaplok tanah terberkati Langya dan memiliki sejumlah besar bawahan Gu Immortal manusia varian serta rumah Gu Immortal tingkat 8. Yang lebih mengerikan adalah dia tampaknya memiliki informasi yang tepat tentang warisan sejati teratai merah, jika dia benar-benar mendapatkan warisan sejati dari Demon Venerable. Mengerikan, jika ini terus berlanjut, Fang Yuan akan menjadi Demon Venerable yang baru. Orang-orang biasa tidak bersalah, apakah akan ada Demon Venerable yang membuat kekacauan lagi? Kita tidak bisa begitu saja menjadikan Fang Yuan musuh. Lihatlah video ini dengan saksama.
semua gerakan mematikan dari dua rumah Gu abadi pengadilan surgawi dihancurkan oleh Fang Yuan. Fang Yuan jelas telah mengalaminya di kehidupan sebelumnya dan menemukan tindakan balasan di kehidupan ini. Kombinasi Spring Autumn Cicada dan iblis dunia lain terlalu tidak masuk akal. Diskusi tersebut secara bertahap mulai mengandung rasa takut. Rasa takut terhadap Fang Yuan. Sebelumnya, Gu Immortal sebagian besar merasakan kewaspadaan, kebencian, dan kecemburuan terhadap Fang Yuan. Namun sekarang, rasa takut mulai secara bertahap menguasai emosi lainnya. Para Dewa Gu sudah tahu Fang Yuan tidak bisa diprovokasi dengan mudah, tetapi sekarang, Fang Yuan tidak bisa diprovokasi lebih jauh lagi. Bahkan kekuatan super raksasa seperti pengadilan surgawi, kekuatan jalur kebenaran terkuat di 5 wilayah, berulang kali dihancurkan oleh Fang Yuan dan prestise mereka diinjak-injak tanpa ampun. Bahkan sekarang, mereka tidak punya cara untuk menghadapi Fang Yuan. Perbatasan Selatan, Klan Wu. Tatapan Wu Yong suram, Fang Yuan, pengadilan surgawi. Klan Qi. Ekspresi Qi Kuyu pucat, dia akhirnya menyadari kemungkinan, pengkhianat itu belum ditemukan, mungkin, ini adalah informasi yang terungkap di kehidupan sebelumnya. Jika aku melakukan transaksi dengan Fang Yuan di kehidupan sebelumnya juga, bukankah itu berarti, akulah pengkhianatnya? Memikirkan hal ini, Qi Kuyu merasa tercengang sendiri. Gurun Barat, Klan Tang. Tetua tertinggi pertama dan tetua tertinggi kedua sedang dalam diskusi rahasia. Iblis Fang Yuan ini menjadi semakin kuat. Jika hubungannya dengan klan kita terungkap, pengadilan surgawi pasti akan melenyapkan kita. Kita sudah bekerja sama dengan Fang Yuan sekarang sangat kuat sehingga kita tidak bisa menghentikan hubungan ini, kita harus lebih berhati-hati. Jika dia benar-benar menjadi Demon Venerable di masa depan, itu juga akan menjadi kesempatan yang sangat baik bagi klan Tang kita untuk berkembang. Klan Xi, tetua tertinggi pertama klan Xi, yang sedang berkultivasi di ruang rahasia, tertawa, menarik. Pengadilan surgawi ingin seluruh dunia melawan Fang Yuan. Sementara itu, Fang Yuan juga mengungkapkan kelemahan pengadilan surgawi dan ancaman tersembunyinya, berharap bahwa Gu Immortals dari 4 wilayah akan bersama-sama menyerang pengadilan surgawi. Lupakan dia untuk saat ini, aku akan melanjutkan kultivasi tertutupku. Setelah kultivasiku berkembang lebih jauh, mari kita lihat bagaimana para pahlawan dunia akan bertindak di depan pedangku pengadilan surgawi, kuburan abadi. Terjadi perubahan yang tidak dapat dijelaskan. Segumpal api muncul, awalnya sangat kecil tetapi setelah beberapa saat, api itu membesar dengan cepat, membuat langit kuburan abadi menjadi merah. Api ini menerangi sekelilingnya, menarik perhatian Peri Ziwei dan anggota pengadilan surgawi lainnya. Peri Ziwei segera bergegas ke pintu masuk kuburan abadi dan melihat bahwa api itu semakin terang, bahkan ada bintik-bintik cahaya perak di dalam api itu, seperti berlian yang tak terhitung jumlahnya menghiasi tirai merah. Api itu menghilang dan seorang dewa Gu tua yang mengenakan jubah merah besar berjalan keluar dari kedalaman kuburan abadi. Cahaya seperti berlian itu berkumpul bersama dan di dalam cahaya lembut itu ada seorang lelaki tua yang perlahan bergerak maju di kursi roda kayu. Mata Peri Ziwei bersinar gembira, dia mengenali kedua dewa Gu tua ini. Lelaki tua berjubah merah itu adalah Li Huang, seorang ahli hebat jalur api. Dan lelaki tua di kursi roda kayu itu adalah Gu Liuru, seorang ahli hebat jalur waktu. Junior Ziwei memberi hormat kepada kedua senior. Peri Ziwei membungkuk sambil memberi salam. Gu Liuru mengangguk tanpa bicara. Dia pucat pasi dan kurus kering seperti tengkorak. Dia memiliki pengalaman hidup yang sulit dan bagian bawah tubuhnya lumpuh tanpa ada obatnya, sehingga dia memiliki watak yang dingin dan acuh tak acuh. Li Huang berkata, kami tidak bangun tanpa alasan. Pengadilan surgawi pasti membutuhkan kekuatan kami, bagaimana situasinya sekarang? Peri Ziwei merasa malu saat dia memberitahu mereka berdua tentang situasi saat ini. Fang Yuan, aku tidak menyangka iblis seperti itu akan muncul di dunia. Sepanjang masa, selalu ada kekacauan dan ketidakteraturan selama datangnya era yang hebat. Tapi iblis ini terlalu buas dalam amukannya. Penyebab utamanya adalah dia adalah benih yang ditanam oleh Red Lotus Demon Venerable. Li Huang mendengus dingin, ekspresinya penuh kemarahan dan ketidakpuasan. Ekspresi Gu Liuru dingin seperti es saat dia berkata, untungnya, situasi keseluruhan masih dalam kendali kita. Ketika Gu Takdir dipulihkan dalam beberapa tahun, pengadilan surgawi akan berada dalam posisi tak terkalahkan. Saat itu,
bahkan jika Fang Yuan lebih kuat, dia tidak akan dapat membuat dampak yang besar. Dia kemudian berkata kepada peri Ziwei, kamu adalah guru abadi jalur kebijaksanaan, sudah tepat bagimu untuk memimpin pengadilan surgawi. Jika kamu memiliki tugas untuk kami para orang tua, tidak perlu menahan diri. Kegembiraan muncul di wajah peri Ziwei, para senior, kalian baru saja bangun, kalian harus beristirahat terlebih dahulu dan memulihkan kekuatan pertempuran kalian dengan memperlengkapi diri kalian dengan gua abadi. Kita telah kehilangan kendali atas sungai waktu dan saat ini sedang membangun rumah gua abadi jalur waktu tanpa mempertimbangkan biayanya. Kita juga perlu meletakkan formasi penyegel teratai penekan sungai di sungai waktu. Para senior, alangkah baiknya jika kalian bisa menjaga sungai waktu. Gu Liuru dan Li Huang saling melirik. Sebelum yang pertama mengangguk sementara yang terakhir tertawa, baiklah. Mari kita hadapi yang mulia setan kecil ini. Berdasarkan kekuatan pertempuran saja, Li Huang lebih kuat dari Gu Liuru, tetapi peri Ziwei lebih bersemangat dengan kemunculan Gu Liuru. Ahli hebat jalur waktu ini telah terbangun pada waktu yang tepat, mengisi celah pengadilan surgawi dalam aspek jalur waktu dan meringankan masalah mendesak peri Ziwei. Tetapi Fang Yuan telah terlahir kembali. Apakah dia tahu tentang kebangkitan para senior ini? Peri Ziwei mengerutkan kening lagi ketika dia memikirkan Fang Yuan. Fang Yuan dapat terlahir kembali, sangat merepotkan untuk menghadapi musuh seperti itu akan selalu membuat orang lain meragukan keputusan mereka. Peri Ziwei tidak tahu bahwa di kehidupan sebelumnya, hanya Li Huang yang terbangun. Gu Liuru terbangun di periode terakhir ketika Longevity Heaven menyerang Heavenly Court. Saat itu, Gu Liuru bertarung dengan Hei Fan hingga menemui jalan buntu, ia akhirnya terbunuh oleh serangan diam-diam Liu. Fang Yuan telah melakukan serangan awal, menghancurkan Eternalia dan Present End Pass Pavilion, juga membunuh King Ye, efek tinta menyebabkan Gu Liuru terbangun lebih awal. Ahli hebat peringkat 8 ini pasti akan menjadi penghalang besar bagi Fang Yuan di lingkungan seperti River of Time. Sovereign Immortal Aperture, Mini Central Continent. Indra ketuhanan Fang Yuan menutupi rawa ini. Ada lumpur yang sangat subur di sini. Ada juga sungai jernih sedalam lutut di atas lapisan lumpur. Ini adalah titik sumber daya yang baru saja dibangun Fang Yuan. Rawa itu luas dan tak terbatas. Kuncup bunga rawa ekstrim tanaman terpencil, sebesar rumah, dapat terlihat setiap beberapa kilometer. Ketika bunga rawa ekstrim mekar, ia tampak seperti terompet dengan kelopaknya yang terhubung. Mereka sebagian besar berwarna putih dengan beberapa bagian yang sedikit berwarna merah muda. Untaian kabut putih mulai naik perlahan dari putik bunga rawa ekstrim. Kabut bunga rawa ekstrim adalah makanan bagi Gu penyesalan. Memberi makan Gu penyesalan sedikit merepotkan karena makanannya sulit disimpan. Kabut bunga rawa ekstrim harus segar, jadi metode terbaik adalah membangun titik sumber daya yang sesuai di lubang abadi. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah membangun rawa ini tetapi itu setelah memperoleh Gu penyesalan. Dalam kehidupan ini, dia sangat kaya sehingga dia membangunnya terlebih dahulu. Meskipun dia belum memperoleh Gu penyesalan, itu adalah persiapan untuk masa depan. Ketika dia memperoleh Gu penyesalan, tidak perlu khawatir tentang makanannya. Fang Yuan memecahkan masalah makanan bahkan Gu penyesalan, yang belum dia peroleh sebelumnya. Dia sudah mampu menyediakan makanan secara mandiri untuk semua Gu abadi miliknya. Belum lama ini, Fang Yuan bahkan telah menciptakan titik sumber daya untuk tambahan Gu abadi peringkat 8 yang dia rampas dari Basiba. Dia menandai wilayah laut khusus di Laut Timur Mini, di mana dia memperkenalkan kelompok laba-laba air baru lainnya untuk menghasilkan makanan yang cukup bagi tambahan Gu abadi peringkat 8. Tentu saja, laba-laba air ini diperas dari jalur lurus perbatasan selatan. Fang Yuan telah mencaplok sebagian besar lubang abadi dari tawanan perbatasan selatan dan bahkan telah mencari jiwa mereka sampai tidak ada yang tersisa, tetapi jalur lurus perbatasan selatan tidak mengetahui hal ini dan menerima pemerasan Fang Yuan dengan patuh. Itu seperti bagaimana pengadilan surgawi tidak mengetahui warisan sejati yang ditinggalkan oleh Red Lotus Demon Venerable kepada Fang Yuan dan tidak memiliki metode langsung untuk menghancurkan takdir Gu. Tetapi mereka tetap takut akan yang terburuk dan menggunakan semua kekuatan mereka untuk menebus situasi di River of Time. Ada ungkapan terkenal di bumi tentang seni perang, bentuk kepemimpinan tertinggi adalah menghancurkan rencana musuh. Cara terbaik berikutnya adalah memutuskan hubungan dengan sekutu. Cara terbaik berikutnya adalah menghancurkan pasukan musuh di medan perang, dan
Kebijakan terburuk dari semuanya adalah mengepung kota bertembok. Ini adalah kata-kata bijak. Ketika orang masih muda, mereka hanya peduli tentang pertempuran. Tetapi setelah tumbuh dewasa, mereka secara bertahap akan menyadari, pertempuran hanyalah metode kelas 3 untuk mencapai target dan mendapatkan keuntungan. Ada risiko tinggi dalam pertempuran yang intens dan keuntungannya juga tidak tetap, seringkali, akan ada kerusakan pada kedua belah pihak. Metode ini hanya dapat digunakan ketika tidak ada pilihan lain. Fang Yuan condong ke arah perencanaan dan persekongkolan ketika dia melakukan sesuatu. Dia bukan orang yang kasar, tetapi ketika ada kebutuhan untuk bertarung, dia akan mengambil pedangnya tanpa rasa takut atau pengecut. Tentu saja, ada perbedaan mendasar antara dunia Gu Master dan bumi. Melalui kultivasi, kekuatan seorang individu dapat melampaui kekuatan kolektif suatu kelompok atau organisasi. Oleh karena itu, orang seperti Spectral Soul Demon Venerable bisa ada. Spectral Soul Demon Venerable hanya menggunakan satu metode, bunuh. Bunuh, 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 membantai segalanya, menghancurkan surga, memusnahkan bumi. Kepala berguling dan darah mengalir. Dia tidak melawan rencana musuh atau memotong mereka dari sekutu, tetapi dia tetap memperoleh kesuksesan tertinggi. Mengapa? Karena dia mengolah daunnya sendiri. Ini adalah pemahamannya tentang langit dan bumi, ini adalah pemahamannya terhadap dirinya sendiri. Setiap orang yang dia bunuh akan semakin meningkatkan ketekunannya untuk meningkatkan dirinya dan memperdalam pemahamannya tentang langit dan bumi, keduanya memicu pertumbuhan tingkat pencapaian jalur jiwanya. Dan pertumbuhan tingkat pencapaiannya sangat meningkatkan kekuatannya. Jika ini adalah bumi dan seseorang melakukan ini, mereka akan mencari kematian. Dalam 500 tahun kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia sudah berusia lebih dari 100 tahun ketika dia tiba-tiba memahami prinsip ini. Sejak saat itu, dia mulai berpikir, apa daunnya? Atau lebih tepatnya, jalur seperti apa yang bisa dia ciptakan. Bahkan sekarang, dia tidak memiliki jawaban yang sempurna untuk pertanyaan ini. Lebih dari 400 tahun telah berlalu sejak saat itu, dia telah terlahir kembali beberapa kali dan masih berusaha mencari tahu jawabannya. Dia hanya memiliki arah yang samar dan kabur. Dia bergerak dan berguling-guling dalam kegelapan. Dan dalam kegelapan ini, ada terlalu banyak kesulitan, bahaya, dan binatang buas yang ingin menelannya utuh. Fang Yuan tahu dengan jelas, di antara binatang buas ini, pengadilan surgawi saat ini adalah yang terbesar dan terkuat. Dia perlu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memiliki kesempatan melawan binatang buas ini, melarikan diri dari perburuannya, dan terus berjalan di jalannya. Baik Fang Yuan maupun Peri Ziwei telah berulang kali mengungkap informasi tentang satu sama lain, berharap untuk meminjam kekuatan Dewa Gu lainnya untuk menghadapi yang lain. Tidak ada pemenang dalam pertarungan ini. Itu seperti pertarungan antara singa dan harimau, bau darah menarik banyak hiena. Dia tampaknya memiliki reputasi yang mengesankan tetapi ada arus bawah yang bergejolak dalam kegelapan, banyak orang memikirkan cara untuk menghadapinya dan Spring Autumn Cicada. Tidak ada yang menyukai kehadiran ancaman seperti itu. Spring Autumn Cicada tidak maha kuasa, itu hanya Gu peringkat 7 dan ada terlalu banyak cara untuk menahannya. Bahkan tanah terberkati Langya memiliki banyak metode untuk menaklukkan Spring Autumn Cicada. Sebenarnya, Fang Yuan agak terkejut karena pengadilan surgawi tidak memiliki metode yang efektif melawan Spring Autumn Cicada. Gelar Little Demon Venerable tampaknya menunjukkan prospek yang tak terbatas, tetapi menyembunyikan niat membunuh yang dalam. Ini mengingatkan dunia bahwa jika Fang Yuan tidak terbunuh dan ia tumbuh menjadi Demon Venerable, masa depan akan suram bagi semua orang. Fang Yuan mungkin telah memperoleh kemenangan di River of Time dan mendapatkan inisiatif. Tetapi ia jelas bahwa ini hanya kemenangan strategis kecil dan tidak dapat merusak strategi keseluruhan Heavenly Court. Sama seperti permainan catur, dia hanya membuat satu langkah bagus dan meskipun dia berubah dari pasif menjadi aktif yang patut dirayakan, pengadilan surgawi masih memiliki kendali keseluruhan atas permainan tersebut. Dan pengadilan surgawi ini, yang telah terkumpul selama bertahun-tahun, adalah bidak catur yang ditempatkan oleh Primordial Origin Immortal Venerable lebih dari 3 juta tahun yang lalu. Dengan fondasi pengadilan surgawi, efek tinta akan muncul lagi dan beberapa karakter kuat mungkin akan bangkit di kuburan abadi. Yang terpenting adalah tetap menggunakan setiap detik dan melakukan semua yang aku bisa untuk meningkatkan kekuatanku. Fang Yuan tidak menjadi sombong karena kemenangan,
kegembiraannya berlangsung sangat singkat sebelum dia menyelami kultivasi sekali lagi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia memanfaatkan setiap detik sepenuhnya. Kultivasi jiwa berkembang dengan lancar. Jiwa Fang Yuan secara stabil berkembang dari 1 jiwa terpencil menjadi 3 jiwa terpencil, 5 jiwa terpencil, 8 jiwa terpencil, dan akhirnya, menembus ke 10 jiwa terpencil. 5 ki cahaya mendalam pembatasan telah dipraktikkan hingga ke titik kemahiran. Fang Yuan bahkan memodifikasinya, meskipun modifikasi ini agak kecil, modifikasi ini memungkinkan Fang Yuan untuk mengubah metode dan menyesuaikan kebiasaannya sehingga ia akan merasa mudah saat mengaktifkannya. Fang Yuan mulai berlatih gerakan pembunuh lainnya, seperti metode serangan beruntun Basiba. Dalam kurun waktu ini, ia sering keluar dan menggunakan mutiara aliran giok untuk melakukan gerakan awal, memperoleh banyak sumber daya dari parit bumi yang baru terbentuk. Di antara mereka, Gu Abadi Urat Bumi peringkat 7 adalah salah satu hasil panen yang signifikan. Gu Abadi Urat Tanah ini tampak seperti cacing tanah, tetapi saat dipegang, ia cukup berat dan tidak memberikan perasaan licin atau dingin, sebaliknya ia hangat dan lembut. Ia sangat indah dan tembus pandang seperti kuning kecoklatan. Dengan Gu Abadi Jalur Tanah peringkat 7 ini, Fang Yuan dapat membangun formasi batas 5 wilayah. Mengenai modifikasi formasi batas 5 wilayah, klon jalur waktu Fang Yuan telah menyelesaikannya dengan lancar. Ada dukungan cahaya kebijaksanaan serta jalur formasi dan fondasi jalur aturan Fang Yuan yang cukup dalam. Formasi batas 5 wilayah yang baru menambahkan Gu Abadi Urat Tanah serta roh formasi dan bendera formasi. Dengan roh formasi, Fang Yuan akan memiliki asisten yang kuat untuk membantunya mengendalikan seluruh formasi dan memperhatikan tanda-tanda gangguan. Dengan bendera formasi, Fang Yuan dapat memindahkan seluruh formasi langsung dari lubang abadinya keluar atau memindahkan kembali formasi dari 5 wilayah luar ke lubang abadinya. Formasi pemancing binatang buas tahun purba diaktifkan sepanjang waktu dan kemajuannya stabil. Kolam esensi tahun sudah memiliki lebih dari 20 binatang buas tahun purba dengan sebanyak 7 spesies. Lebih dari setengah spesies dikumpulkan, tetapi Fang Yuan tidak yakin apakah semua spesies dapat dikumpulkan. Ini bergantung pada keberuntungan. Untuk memperkuat keberuntungannya, Fang Yuan memerintahkan para Dewa Gu berbulu untuk mulai memurnikan Dewa Gu jalur keberuntungan. Fang Yuan memiliki sejumlah besar Dewa Gu, sudah melewati 100, tetapi dia tidak memiliki banyak Dewa Gu jalur keberuntungan. Karena dia memiliki warisan sejati jalur keberuntungan, begitu Dewa Gu jalur keberuntungan disempurnakan, dia dapat segera menggunakan metode warisan tersebut. Selain itu, fondasi pengadilan surgawi dalam jalur keberuntungan dangkal. Dengan demikian, efek peningkatan kekuatannya dalam hal jalur keberuntungan akan menunjukkan hasil yang jelas. Mengenai bahan abadi jalur keberuntungan, meskipun langka dan sulit dikumpulkan, Fang Yuan memiliki jalur lurus perbatasan selatan untuk memeras bahan. Saat bahan abadi jalur keberuntungan ini dikumpulkan, Fang Yuan membuat Dewa Gu berbulu memulai pemurnian Gu. Karena mereka tidak meningkatkan peringkat Dewa Gu dan hanya memurnikan Dewa Gu jalur keberuntungan peringkat 6, Fang Yuan dapat menanggung kerugian bahkan jika pemurnian gagal. Saat ini, ia memiliki cukup fondasi dan sangat kaya, perbedaan yang sangat besar dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya di periode waktu yang sama. Mengenai latihan jurus pembunuh abadi, 5 ki cahaya mendalam yang membatasi dapat dikesampingkan sekarang. Meskipun ia tidak berlatih memotong waktu, Fang Yuan telah memperoleh banyak wawasan baru. Dia kini memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang esensi sejati dari jurus ini seperti penghapus. Jurus ini dapat menggunakan kekuatan jalur waktu untuk menghapus musuh tetapi juga memakan penggunanya pada saat yang sama. Cacat penghapusan memori oleh jurus ini tidak dapat dihilangkan. Ini ditentukan oleh struktur ujung tombak waktu, begitu cacat ini dihilangkan, seluruh kerangka jurus pembunuh akan terbalik. Jika itu terjadi, karakteristik ofensif ujung tombak waktu yang sangat kuat juga akan hilang sepenuhnya. Fang Yuan tidak punya pilihan selain menerima cacat ini. Tubuh utama membuat banyak kemajuan klonnya bahkan lebih besar. Jiwa klon mimpi murni secara bertahap berubah dan cocok dengan tubuh. Klon manusia naga Fang Yuan telah maju menjadi manusia naga peringkat 6 Gu abadi dan memiliki tanah terberkati tingkat tinggi. Fang Yuan mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk menjelajahi alam mimpi. Selama periode waktu ini, dia dan Cikuyu telah melakukan banyak transaksi, dan sudah ada banyak alam mimpi di celah abadinya.
Jiwa Fang Yuan meninggalkan tubuh dan memasuki alam mimpi jalur Qi. Penglihatannya berubah, dan pada saat berikutnya, dia berdiri di atas bukit. Kabut memenuhi pandangannya dan angin dingin bertiup di sekelilingnya. Dia melihat dirinya sendiri, dia adalah seorang Gu Immortal tingkat 6 dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka dengan beberapa luka masih berdarah. Apa ini? Tepat saat Fang Yuan sedang merenung, ada desiran angin di belakangnya, kabut menghilang dan 3 Gu Immortal manusia tinta muncul. Wei Yusu, kemana kau pikir kau akan pergi? Mati. 3 gerakan mematikan menebas ke arah Fang Yuan. Perubahan ini terlalu tiba-tiba. Fang Yuan belum membiasakan diri dengan cacing Gu-nya ketika dia sudah jatuh ke dalam situasi hidup dan mati. Ledakan. Pada saat berikutnya, tubuhnya hancur berkeping-keping, sekarat dengan menyedihkan. Fang Yuan keluar dari alam mimpi dan kembali ke kenyataan. Aku tidak menyangka akan menghadapi rintangan seperti itu segera setelah memasuki alam mimpi, dan bahkan sekarat. Dia memeriksa luka-luka di jiwanya. Yang di luar dugaannya adalah bahwa hanya ada luka ringan di jiwanya, yang dapat disembuhkan dengan 100 gunyali. Sepertinya setelah jiwaku maju ke jiwa yang sunyi, kualitas jiwa berubah dan dapat menahan serangan balik yang lebih kuat dari alam mimpi. Fang Yuan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan menjelajahi alam mimpi. Itu adalah mimpi yang sama. Fang Yuan segera memeriksa cacing Gu-nya. Dia hanya memiliki 1 Gu abadi, bentuknya seperti kecoa dan berwarna abu-abu putih, seperti tekstur batu, tetapi cukup ringan. Rasanya dingin dan sedikit kasar saat disentuh. Fang Yuan dengan cepat menemukan detail Gu ini dalam ingatannya, ini adalah Gu aliran Qi. Gu abadi aliran Qi tingkat 6. Selain itu, ada sejumlah besar Gu fana jalur Qi tingkat 5. Ada juga 3 material abadi, Qi besi hitam, Qi vitalitas anggrek, dan Qi naga bergerak. Fang Yuan sedikit tertegun, Gu aliran Qi hanya memiliki karakteristik pendukung. Bagaimana aku bisa menghalangi pasukan pengejar hanya dengan Gu fana ini? Tepat saat dia berpikir, teriakan keras terdengar dari belakangnya. Wei Yusu, menurutmu kemana kau akan pergi? Mati. Bam! Fang Yuan sekali lagi terpotong-potong. Kembali ke kenyataan, Fang Yuan merenung sambil mengobati luka-lukanya. Berdasarkan situasi saat ini, jelas bahwa aku perlu mengaktifkan gerakan pembunuh abadi untuk dapat melawan 3 pasukan pengejar. Gerakan pembunuh abadi jalur Qi ya. Tingkat pencapaian jalur Qi Fang Yuan rendah, tetapi ia memiliki banyak sumber daya. Bahkan tanpa warisan sejati Tifing Heaven dan warisan sejati Giant Sun, warisan sejati Shadow Sect berisi banyak warisan dan memiliki catatan banyak gerakan pembunuh jalur Qi. Langya Sect juga memiliki banyak dalam koleksinya. Bahkan jika ia tidak memilikinya, hanya berdasarkan sejumlah besar resep Gu abadi jalur Qi di Langya Sect dan tingkat pencapaian jalur penyempurnaannya, Fang Yuan dapat menyempurnakan gerakan pembunuh abadi. Di atas fondasi teori yang kaya ini, Fang Yuan menggunakan cahaya kebijaksanaan dan segera memikirkan gerakan pembunuh yang dapat menyelesaikan rintangan pertama di alam mimpi. Namun, ia tidak terbiasa dengan gerakan pembunuh jalur Qi. Oleh karena itu, ia mulai mempraktikkannya. Secara alami, ia tidak memiliki Gu abadi aliran Qi, tetapi ia kurang lebih dapat meniru gerakannya dan mempraktikkannya. Ketika ia kembali ke alam mimpi, Fang Yuan akhirnya memiliki kepercayaan diri. Setelah mencoba beberapa kali, Fang Yuan mengaktifkan gerakan pembunuh dengan sukses. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh baju besi hitam pekat, 3 dewa abadi yang mengejarnya tidak dapat lagi membunuhnya secara instan. Wei Yusu, kau berani membalas. Seorang budak biasa punya nyali seperti itu. Kau menyinggung tuanmu, kau pantas mati. Bunuh dia, hancurkan dia menjadi bubur. 3 dewa abadi manusia tinta berteriak saat mereka mengepung dan menyerang Fang Yuan. Fang Yuan mampu bertahan untuk sementara waktu sebelum dia dibunuh oleh ketiganya. Keluar dari alam mimpi, Fang Yuan merangkum pengalamannya, sepertinya aku harus memprioritaskan melarikan diri daripada melawan mereka. Pada percobaan berikutnya, dia tidak menggunakan jurus sebelumnya tetapi malah berubah menjadi jurus pembunuh abadi. Dia gagal sekali tetapi berhasil pada percobaan berikutnya. Keberhasilan ini membawa Fang Yuan ke tahap kedua alam mimpi. Sebelum dia sempat menilai sekelilingnya, dia batuk seteguk darah. Aku terluka parah dan material abadi telah terkuras habis. Pikiran Fang Yuan sedikit tenggelam. Meskipun dia hanya memiliki aliran Qi Gu abadi,
dia dapat menggunakan Gu abadi ini sebagai inti dan menggunakan 3 material abadi sebagai pelengkap untuk mengaktifkan jurus pembunuh abadi. Ki besi hitam dapat berubah menjadi baju besi tubuh penuh yang gelap. Ki vitalitas anggrek dapat menyembuhkannya. Ki naga bergerak digunakan untuk bergerak. Pada tahap pertama alam mimpi, Fang Yuan telah lolos dari kejaran 3 dewa Gu dengan menggunakan ki naga bergerak. Saat ini, Fang Yuan telah memasuki tahap kedua dan segera menemukan bahwa ki naga bergerak terkuras lebih dari setengahnya, ki besi terkuras setengahnya, sementara ki vitalitas anggrek masih utuh tanpa pengeluaran. Situasi ini tidak baik, mari kita sembuhkan dulu. Fang Yuan diam-diam mempersiapkan dan mengaktifkan jurus pembunuh abadi, napas anggrek. Saat esensi abadi dipindahkan untuk mengaktifkan jurus pembunuh, ki vitalitas anggrek langsung dikeluarkan sebagian kecil. Fang Yuan menelan ludah dan pipinya tiba-tiba menggembung, dia membuka mulut dan mengembuskan napas. Bau napasnya harum dan penuh vitalitas, seperti kabut hijau muda pekat yang dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Ketika kabut menghilang setelah beberapa saat, luka-luka Fang Yuan sebagian besar sudah pulih. Kemana aku harus pergi sekarang? Fang Yuan merasa gelisah. Saat ini, dia berada di sebuah gua yang sepertinya berada di gunung atau bawah tanah. Gua itu panjang dan memiliki banyak jalan setapak yang membentang ke segala arah. Fang Yuan baru saja berjalan beberapa langkah ketika dia melihat seorang Gu Immortal dari depan. Gu Immortal dari depan ini melihat Fang Yuan dan awalnya linglung sebelum berteriak kegirangan, "Wei Yusu. Jadi kamu ada di sini. Hahaha, ini hebat. Kamu benar-benar bertemu denganku, ini adalah pahala milikku." Pepatah itu tidak salah, datang pada waktu yang tepat lebih baik daripada datang lebih awal. Fang Yuan juga terkejut, Gu Immortal si tukang tinta ini bukanlah salah satu dari 3 Gu Immortal di tahap pertama. Dia adalah orang baru. Yang lebih penting, dia bukanlah Gu Immortal manusia varian peringkat 6, tetapi Gu Immortal manusia varian peringkat 7. Gu Immortal si tukang tinta peringkat 7 menerkam ke arah Fang Yuan, bagaimana mungkin Fang Yuan menjadi lawannya, semua tulangnya patah saat dia jatuh lemas di tanah. Sang Dewa Tinta mencibir sambil menatap Fang Yuan, "Wei Yusu, bukankah kau begitu liar? Kau tidak pernah menyangka akan jatuh ke tanganku, kan?" "Hahaha, sejujurnya, bahkan aku tidak menyangka ini. Kau hidup sangat mewah dan dimanja oleh sang putri tetapi kau sebenarnya cukup bodoh untuk melarikan diri. Kau benar-benar mendatangkannya pada dirimu sendiri." Pada saat berikutnya, jiwa Fang Yuan kembali ke kenyataan dengan luka-luka. Ini berarti bahkan jika aku ditangkap dan tidak terbunuh, itu dianggap sebagai kegagalan. Sepertinya alam mimpi ini adalah alam mimpi pelarian. Dalam situasi itu, memang tidak ada cara untuk melawan Dewa Gu peringkat 7. Lagi, Fang Yuan memasuki tahap kedua alam mimpi. Dia mencoba berkali-kali dan gagal berulang kali. Dia menemukan ada banyak dewa tinta yang mengejarnya, 5 dewa Gu peringkat 6 dan 3 peringkat 7. Mereka semua adalah dewa tinta. Menambahkan informasi yang diungkapkan oleh dewa Gu peringkat 7 itu, Fang Yuan memiliki tebakan kasar tentang periode waktu alam mimpi. Itu bukan era kuno jauh, melainkan era kuno tua. Manusia varian masih kuat. Ada banyak dewa abadi Gu yang mengejarnya dan mereka semua punya banyak cara. Fang Yuan gagal berulang kali, tetapi dia tidak patah semangat, dan segera, dia menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Di dalam terowongan gua gunung ini, ada beberapa material abadi jalur Qi. Salah satunya, Qi penyembunyian sisik musim gugur adalah bantuan terbesar baginya. Akhirnya, Fang Yuan menggunakan pengalaman dari usahanya yang gagal dan mengumpulkan material abadi untuk mengaktifkan jurus pamungkas, dia dengan lancar melewati tahap kedua. Pada tahap ketiga, Fang Yuan terkejut menemukan bahwa alam mimpi berkembang secara otomatis dan dia tidak bisa ikut campur sama sekali. Dia ambruk di tanah. Di depannya ada seorang wanita abadi tinta yang cantik. Tubuhnya dipenuhi dengan aura peringkat 8 dan tatapannya ke arah Fang Yuan mengandung kemarahan, kebencian, serta cinta dan belas kasihan. "Wei Yusu, ketika aku membelimu saat itu, kamu hanyalah seorang anak kecil yang bahkan tidak tahu tentang kultivasi. Aku mengajarimu langkah demi langkah dan mengangkatmu menjadi seorang dewa abadi. Apakah perlindungan dan kemurahan hatiku yang membuatmu memiliki keberanian seperti itu? Katakan padaku, mengapa kau mengkhianatiku? Apakah aku, Putri Yetong, telah memperlakukanmu dengan buruk? Kau hidup dalam kemewahan dan kedamaian,
kau hanya perlu melayaniku dan aku tidak pernah memperlakukanmu dengan kejam. Dewa abadi wanita peringkat 8 itu bertanya dengan tajam. Wei Yusu tersenyum sedih, tetapi, bahkan jika aku menjalani kehidupan yang jauh lebih baik, aku tetap saja budakmu. Wanita abadi itu marah, apa salahnya menjadi budakku? Banyak wanita abadi yang ingin hidup sepertimu, tetapi tidak mendapatkan kesempatan seperti itu. Wei Yusu tertegun sejenak sebelum berbicara perlahan, sebelumnya aku tidak menganggapnya buruk, tetapi ketika ku dengar ada pengadilan surgawi di dunia ini tempat manusia hidup. Jadi, kau ingin lari ke pengadilan surgawi. Wanita abadi itu mencibir, kau terlalu naif, kau benar-benar percaya pada godaan para iblis ini. Wei Yusu memejamkan matanya, suaranya serak, bukannya aku mempercayainya, tetapi aku ingin mempercayainya. Tatapan wanita abadi itu berubah sedikit linglung dan kemarahannya perlahan menghilang. Dia mengingat kenangan indah masa lalu, bagaimana dia telah memanjakan budak ras asing ini, tetapi hari-hari itu tidak akan pernah kembali. Dia berkata dengan penuh penyesalan, Yusu, aku telah memaafkan kesalahanmu berkali-kali, tetapi kali ini aku tidak bisa melakukannya. Jika aku memaafkanmu lagi, itu akan merusak martabat rasku. Jika aku tidak keluar secara pribadi, kau sebenarnya akan melarikan diri. Usahaku membesarkanmu tidak sia-sia. Sebenarnya, tempat ini sangat dekat dengan lingkup pengaruh di bawah pengadilan surgawi. Kata-kata ini tampaknya telah menyuntikkan hembusan kekuatan dalam Wei Yusu. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap wanita abadi itu. Dia memohon, aku tidak memiliki keinginan apapun sebelum kematianku, tetapi aku hanya punya satu pikiran, tolong biarkan aku keluar dari gua ini dan melihat pengadilan surgawi sebentar. Wanita abadi itu terdiam beberapa saat sebelum mendesah, baiklah. Dia bergerak ke samping, Wei Yusu menggunakan tangannya yang berlumuran darah untuk perlahan merangkak keluar dengan seluruh kekuatannya. Dia bernapas dengan kasar, keringat dan darahnya bercampur menjadi satu. Jaraknya pendek, tetapi dia harus menghabiskan waktu yang cukup lama untuk bergerak ke pintu masuk gua. Pintu masuk gua ini terletak di bagian tengah gunung, sehingga bisa melihat jauh dan luas. Dia menatap ke depan dengan penuh harap. Namun, yang dia lihat hanyalah kabut tebal. Sangat disayangkan, kabut memang biasa terjadi di sekitar gunung. Wanita abadi itu berjalan dari belakang, tetapi, meskipun tidak ada kabut, kamu tidak akan melihat pengadilan surgawi. Aku berkata ini hanyalah tempat di dekat lingkup pengaruh pengadilan surgawi. Namun, ini hanyalah tanah tandus. Wei Yusu, bagaimanapun, tampaknya telah memperoleh kepuasan yang sangat besar. Dia berbaring di tanah tanpa daya dan tidak memiliki kekuatan lagi untuk mengangkat kepalanya lagi. Namun, matanya bersinar terang, tidak, aku melihatnya, aku melihat pengadilan surgawi. Kamu, wanita abadi itu tampak tergerak. Saat dia selesai mengatakan ini, napas terakhir Wei Yusu habis, dia meninggal. Sang juru tinta wanita abadi terdiam, dia menatap ke arah istana surgawi dalam diam. Ekspresinya menunjukkan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pengadilan surgawi Fang Yuan menjadi penonton di seluruh tahap ketiga alam mimpi jalur Qi. Ketika tahap ketiga ini selesai, seluruh alam mimpi jalur Qi juga menghilang, penjelajahan Fang Yuan pun selesai. Alam mimpi ini sulit di awal dan mudah di akhir. Aku harus mengumpulkan pengalaman dengan melewati begitu banyak kegagalan di dua tahap pertama, bahkan mengungkap mimpi pun tidak terlalu berguna. Petik 2. Tetapi di tahap terakhir, aku langsung melewatinya tanpa harus melakukan apapun. Ini adalah pengalaman yang paling nyaman bagi Fang Yuan, sebagai penonton. Jika dia bisa mengamati setiap alam mimpi seperti ini, betapa hebatnya itu. Periode waktu alam mimpi ini bukanlah era kuno jauh tetapi era kuno tua. Pengadilan surgawi. Tatapan Fang Yuan sedikit rumit. Meskipun dia adalah musuh bebuyutan pengadilan surgawi, dia harus mengakui kebesaran pengadilan surgawi. Namun tak lama kemudian, hanya cahaya dingin yang tersisa di matanya, tidak peduli seberapa hebat mereka, selama mereka menghalangi jalanku, aku hanya bisa menggunakan semua kekuatanku untuk menghancurkan mereka. Dengan keberhasilannya menjelajahi alam mimpi ini, Fang Yuan maju ke tingkat master jalur Qi. Kemajuannya cukup besar karena Fang Yuan tidak memiliki pencapaian di jalur Qi sebelumnya. Tidak heran Wei Yusu dapat terus-menerus menerima perlakuan khusus dari putri tukang tinta. Salah satu alasan utamanya pasti bakatnya di jalur Qi. Realisasi terbesar Fang Yuan dari penjelajahan ini tidak terkait dengan alam mimpi atau pengadilan surgawi,
tetapi jiwanya. Jiwa yang sunyi. Setelah membentuk jiwa yang sunyi, menjelajahi alam mimpi menjadi jauh lebih mudah. Jika itu adalah jiwa manusia, luka-luka dari penjelajahan ini pasti akan jauh lebih berat. Meskipun Gu Yang Nyali dapat menyembuhkan luka-luka, itu pasti akan memengaruhi efisiensi penjelajahan. Fang Yuan mendapat kilasan inspirasi, mungkin ketika aku menggunakan tubuh fisik pencari realitas mimpi murni untuk menjelajahi alam mimpi, luka-luka pada jiwa akan lebih ringan dari sekarang. Sama seperti bagaimana Fang Yuan berkultivasi di dalam lembah Luopo menggunakan angin Luopo. Begitu jiwa Fang Yuan berada di dalam tubuh fisik, kekuatan angin Luopo akan turun tajam. Jika Fang Yuan menggunakan tubuh fisik pencari realitas mimpi murni untuk membawa jiwanya menjelajahi alam mimpi, jiwanya harus dilindungi dengan ketat oleh tubuh fisik. Tubuh normal tidak dapat menghalangi kekuatan alam mimpi. Namun, tubuh fisik pencari realitas mimpi murni berbeda. Sayangnya, Fang Yuan tidak tahu cara memasuki mimpi dengan tubuh fisik pencari realitas mimpi murni. Jika dia langsung mengirim tubuh fisik pencari realitas mimpi murni ke alam mimpi, tubuh itu akan bergerak bebas di dalamnya tanpa gangguan dari alam mimpi. Namun pada saat yang sama, tubuh itu tidak dapat tenggelam dalam mimpi, apalagi menjelajahi alam mimpi. Selanjutnya, mari kita jelajahi alam mimpi jalur es dan salju ini. Fang Yuan mengalihkan pandangannya. Fang Yuan telah menyimpan banyak alam mimpi di dalam lubang abadi yang berdaulat. Alam mimpi jalur Qi tadi adalah yang terbesar dan sekarang sudah tidak ada lagi. Alam mimpi jalur es dan salju ini mengambil tempat sebagai alam mimpi terbesar. Selain alam mimpi ini, ada juga alam mimpi jalur Qi, jalur pedang, jalur kayu, dan sebagainya. Jiwaku sunyi, efisiensiku dalam menjelajahi alam mimpi meningkat pesat. Aku merasa alam mimpi ini sudah cukup sebelumnya tetapi sekarang tampaknya agak kurang. Lagi pula, alam mimpi itu ada berbagai jenis. Hehe, ini tindakan kecil oleh Qi Kuyu. Fang Yuan tahu dengan jelas. Meskipun Qi Kuyu terus bertransaksi dengan Fang Yuan, dia diam-diam dapat mengendalikan formasi dan karena dia telah memperoleh banyak hasil penelitian jalur mimpi, dia dapat membedakan jenis-jenis alam mimpi secara kasar. Jadi, ketika dia bertransaksi dengan Fang Yuan, dia mengendalikan barang-barang, memberi Fang Yuan alam mimpi yang tersebar dari berbagai jalur. Bahkan tidak ada satupun alam mimpi jalur manusia yang benar-benar diinginkan Fang Yuan. Tidak banyak pula alam mimpi jalur Qi atau jalur es dan salju. Namun semua alam mimpi ini berguna bagi Fang Yuan. Atau bahkan alam mimpi jalur waktu atau alam mimpi jalur penyempurnaan, selama itu bukan alam mimpi yang telah dia jelajahi sebelumnya di kehidupan sebelumnya. Bagaimanapun, tingkat pencapaian tertinggi Fang Yuan adalah pada Grandmaster kuasi tertinggi, masih ada ruang untuk maju. Fang Yuan tidak menolak semua alam mimpi ini karena alam mimpi ini dapat meningkatkan tingkat pencapaiannya. Terlebih lagi, tidak ada kerugian dalam meningkatkan level pencapaian semua jalurnya. Bahkan itu adalah hal yang baik karena dia tidak perlu khawatir tentang hal ini ketika mencaplok lubang abadi dari jalur terkait di masa mendatang. Sementara Fang Yuan menjelajahi alam mimpi, para dewa Gu berbulu telah berhasil dalam penyempurnaan Gu mereka. Tuan Fang Yuan, kami telah menyempurnakan Gu abadi ini. Rambut keenam menyerahkan sebuah Gu abadi. Gu abadi ini menyerupai tetesan air yang berkedip-kedip dengan cahaya menyilaukan seperti berlian biru, halus dan dingin saat disentuh. Ini adalah Gu abadi jangkar waktu peringkat 6. Meskipun Fang Yuan memprioritaskan penyempurnaan Gu abadi jalur keberuntungan, Gu abadi jangkar waktu juga ada dalam daftar Gu yang akan disempurnakan. Jumlah Gu abadi yang dimiliki Fang Yuan telah melampaui 100, tetapi ia memiliki cukup sumber daya dan kekayaan untuk memeliharanya, jadi semakin banyak Gu abadi yang dimilikinya, semakin baik. Ia telah berhubungan dengan Gu abadi jangkar waktu sejak lama, yang dulunya adalah Gu abadi dari zombie abadi Laut Timur Subaimen, yang dapat berlabuh pada periode waktu tertentu. Subaimen meninggal dan Gu abadi jangkar waktu diperoleh oleh Sekte Bayangan, tetapi hancur dalam pertempuran Gunung Yitian. Sekarang, Fang Yuan telah memerintahkan para dewa Gu berbulu untuk menyempurnakannya. Gu abadi jangkar waktu dapat berkoordinasi dengan jangkrik musim semi-musim gugur untuk membentuk jurus pamungkas yang dapat membuat Fang Yuan terlahir kembali pada periode waktu tertentu. Jurus pamungkas ini sangat berharga. Misalnya, Fang Yuan dapat menandai waktu saat ini dan terus menjelajahi alam mimpi tanpa mempedulikan hal lain. Pada tahap tertentu,
ia dapat menggunakan jurus pamungkas ini untuk kembali ke waktu ini lagi dan terus menjelajahi alam mimpi lainnya. Tingkat pencapaiannya di jalur tersebut akan tetap ada. Fang Yuan dapat menggunakan jurus ini untuk terus meningkatkan tingkat pencapaiannya. Sayangnya, aku tidak bisa menggunakan Spring Autumn Success jika aku menggunakan jurus pamungkas ini. Tanpa tingkat keberhasilan 100%, akan ada kemungkinan gagal dan jika aku menabraknya, itu akan sama saja dengan bunuh diri, aku akan berakhir sebagai bahan tertawaan terbesar. Tingkat pencapaian jalur waktu Fang Yuan mungkin berada di Grandmaster kuasi tertinggi dan dia memiliki cahaya kebijaksanaan, tetapi masalah di sini tidak berasal dari dirinya sendiri. Jika aku tidak salah, karena Gu Takdir terluka dan tidak hancur, itu dapat membatasi efektivitas jurus pamungkas yang dibuat dengan menggabungkan Gu abadi jangkar waktu ke dalam Spring Autumn Success. Menggunakan Spring Autumn Cicada untuk kelahiran kembali berarti menggunakan celah dunia ini. Ini akan mengacaukan kejadian dan mengubah masa lalu, memengaruhi keseimbangan dunia, kehendak surga tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Bagi Fang Yuan saat ini, hanya menggunakan jangkar waktu dengan Spring Autumn Cicada sudah cukup untuk menggunakan celah ini. Spring Autumn Success juga dapat memanfaatkan celah ini. Tetapi lubang itu terlalu kecil baginya untuk menggunakan keduanya secara bersamaan. Sepertinya hanya ketika takdir Gu hancur total, jangkar waktu dapat secara efektif bergabung dengan kesuksesan musim semi musim gugur. Jurus pamungkas dalam warisan sejati teratai merah serupa. Bahkan jika jurus pamungkas dapat terhubung untuk membentuk kekuatan yang lebih besar, itu tidak menunjukkan hasil yang baik ketika dipraktikkan. Klon manusia naga telah melewati satu kesengsaraan surgawi dan selusin bencana duniawi, kultivasinya meningkat tajam. Untuk mempercepat kultivasi klon manusia naga, Fang Yuan menggunakan jurus pamungkas jalur waktu untuk mempercepat laju waktu bukaan abadi klon manusia naga hingga batasnya. Sebelum setiap malapetaka dan kesengsaraan, Fang Yuan akan menyimpulkan detailnya, sehingga ia siap menghadapinya. Karena kekuatan Fang Yuan yang dahsyat, malapetaka dan kesengsaraan ini tidak memiliki ancaman dan seperti upacara kembang api yang meningkatkan tanda Dao klon manusia naga Fang Yuan. Fang Yuan memiliki metode jalur waktu, dan yang lebih penting, ia telah mengungkap rahasia surgawi yang membuat malapetaka dan kesengsaraan yang dikirim oleh kehendak surga menjadi tidak efektif. Dengan bantuan kekuatannya yang kuat, malapetaka dan kesengsaraan ini tidak berdaya. Saat ini, Fang Yuan tidak hanya dapat meningkatkan level kultivasi seorang Gu Master, ia bahkan dapat dengan cepat meningkatkan level kultivasi seorang Gu Immortal. Namun metode ini tidak dapat dianjurkan, karena biayanya cukup tinggi. Jurus pembunuh jalur waktu untuk mempercepat aliran waktu bukaan abadi adalah jurus pembunuh peringkat 8 dan menghabiskan sejumlah besar esensi abadi peringkat 8. Mengungkap rahasia surgawi juga bukan jurus pembunuh yang dapat diaktifkan oleh Gu Immortal jalur kebijaksanaan biasa. Ditambah dengan biaya untuk menjalani setiap kesengsaraan, paling banyak hanya bisa menghasilkan klon manusia naga peringkat 7. Investasi itu tidak sebanding dengan hasilnya. Kalau bukan karena Istana Naga, Fang Yuan pasti enggan mengembangkan klon manusia naga seperti ini. Menara suar perbatasan selatan dibangun di mana-mana. Dan para dewa Gu jalur lurus perbatasan selatan mulai protes, meminta Fang Yuan untuk terlebih dahulu melepaskan beberapa tawanan untuk menunjukkan ketulusannya. Setelah itu, Fang Yuan melepaskan Yi Yang. Klan Yi tercengang setelah mendapatkan Yi Yang. Karena Fang Yuan hanya melepaskan tubuh Yi Yang, jiwanya dan bukaan abadi tidak ada. Hanya tubuh saja sama saja dengan mayat, apa gunanya? Jalur lurus perbatasan selatan sangat marah tetapi tidak berdaya melawan Fang Yuan. Fang Yuan membujuk mereka, tubuh hanyalah langkah pertama. Itu menunjukkan ketulusanku, sekarang giliranmu untuk menunjukkan ketulusan. Jalur lurus perbatasan selatan merasa bahwa masa depannya suram, jika Fang Yuan membongkar tawanan dan memeras mereka, berapa banyak yang bisa dia peras dan berapa lama pemerasan ini akan berlangsung. Setelah itu, mereka mulai membuat keributan. Sikap Fang Yuan berubah menjadi keras dan acuh tak acuh, langsung mengancam setiap klan, jika kalian ingin aku melepaskan tawanan, aku akan melepaskan mereka ke musuh kalian. Selain itu, aku akan mempermalukan para dewa Gu klan kalian dengan cara yang tak terlukiskan dan memastikan mereka tidak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka di masa depan. Fang Yuan telah melakukan ini di kehidupan sebelumnya. Kali ini dia bahkan lebih tenang dan terbiasa dengan proses ini. Jalan lurus perbatasan selatan dengan malu menyerah.
Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, terutama klan Ba dan klan Xia, klan yang menyedihkan ini, telah ditawan oleh Fang Yuan, tetua tertinggi pertama mereka. Klan lain juga telah kehilangan kekuatan tempur penting mereka. Jika mereka tidak menyelamatkan tawanan, mereka akan kehilangan dukungan dari rakyat mereka. Fang Yuan kemudian menuntut jalur lurus perbatasan selatan untuk menggunakan alam mimpi sebagai chip untuk ditukar dengan tawanan. Jalur lurus perbatasan selatan awalnya tidak bersedia karena alam mimpi mewakili masa depan. Tetapi Fang Yuan menjamin, saya tidak meminta banyak dan tidak akan mengosongkan tempat ini. Saya bahkan akan meninggalkan sebagian besar dari mereka untuk jalur lurus perbatasan selatan. Untuk menunjukkan ketulusan yang lebih, dia bersedia melepaskan tubuh tawanan Bu Immortal untuk setiap pertukaran alam mimpi. Pasukan jalur lurus perbatasan selatan tidak berdaya dan hanya bisa menerima usulan ini. Chikuyu merasakan hawa dingin di dalam, dia tahu ini adalah pembalasan Fang Yuan dan juga peringatan. Setelah itu, pemerasan jalur lurus perbatasan selatan memasuki tahap berikutnya. Fang Yuan tidak mengingkari janjinya, ia melepaskan tubuh tawanan setiap kali ia memperoleh sekumpulan alam mimpi. Alam mimpi ini jauh lebih besar daripada yang ia transaksikan secara diam-diam dengan Chikuyu. Terlebih lagi, Fang Yuan telah memilih jalan mereka dengan hati-hati. Peri Ziwei sangat khawatir dan mencoba berbagai cara untuk merusak transaksi ini, tetapi tidak ada yang berhasil. Sudah waktunya untuk pertempuran lain. Fang Yuan menghitung waktu dan mengendarai kapal perang terbang Myriad Year ke Sungai Waktu. Ia mengambil inisiatif untuk memulai pertempuran kedua di Sungai Waktu, tetapi ia tidak tagu bahwa kali ini, ahli besar jalur waktu, Gu Liuru, sedang menunggunya.